Buat saya sih ini keren banget, worth it banget, apalagi di harga 4,5-an, ya ini sangat bisa diadu dengan brand-brand besar. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada satu sepatu terbaru dari brandnya RS. Ini adalah sepatu RS di series Jaeger ataupun JF Ltd generasi ketiga. Tentu saja dengan hadirnya sepatu ini sebagai generasi terbaru dari serinya Jaeger, dia memang dibanderol lebih mahal sedikit ketimbang beberapa sepatu Jaeger dari brandnya RS ini yang beberapa waktu lalu sudah saya review juga teman-teman. Kalau dua sepatunya RS di seri Jaeger yang beberapa waktu lalu sudah saya review buat teman-teman, itu kan harganya di kisaran 300 sampai 3,5-an lah kurang lebihnya. Dan RS Jaeger Limited Edition generasi ketiga ini teman-teman yang ada di depan saya ini, dia dibanderol di harga kisaran 4,5 sampai 500 ribuan. Dengan harga yang lebih mahal sedikit, tentu saja dia punya teknologi yang lebih baik. Tingkat kenyamanannya, performanya, pun juga tingkat ketahanannya jauh lebih baik ketimbang seri-seri yang di bawah ini. Tentu saja statement ini berdasarkan pengalaman saya ketika pakai sepatu ini dalam intensitas permainan. Karena beberapa waktu yang lalu saya udah pakai sepatu ini di salah satu gor yang sebetulnya secara lapangannya, lantainya dia tuh kurang keset ya, berdebu, kotor, lapangan-lapangan yang sudah lama gitu. Jadi perawatannya kurang baik. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, sepatu ini jauh lebih mewah, nyaman, pun juga yang paling penting adalah bagian outsole-nya, bagian alasnya yang bener-bener nge-grip banget di lapangan yang berdebu. Oke teman-teman, kita bahas detailing dari sepatu ini ya. Yang pertama sih terkait harganya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwasanya sepatu ini harganya di kisaran 4,5 sampai 500 ribuan. Tentu saja di harga segitu dari brand RS ini termasuk kualitas sepatu yang sudah sangat baik banget. Ya bisa dibilang high end lah, atau ya middle end lah. Bukan yang paling murah banget, tapi ini di tengah-tengah. Ada yang lebih mahal sedikit kalau nggak salah ya. Dan tentu saja dengan harga yang selisih banyak dari seri lamanya, RS JF Ltd generasi ketiga ini punya beberapa kelebihan. Karena memang dia dibuat lebih ringan dan juga lebih cepat. Makanya kenapa RS sebetulnya mengunggulkan salah satu kelebihan ini. Yang katanya sepatu ini di satu berat sepatunya hanya di 270 gram. Dan sekarang saya mau cek coba ya. Ini ada timbangan teman-teman. Apakah benar beratnya di kisaran 270? Ya ini lebih ke 310 sih, nggak 270. Mungkin yang nomor-nomor paling kecil bisa jadi di 270. Tapi kalau ini di nomor 42 masuk di 307 gram. Jadi bukan 270 gram ya. Dan di berat 300 gram sih sebetulnya masih kategori sepatu yang ringan ya. Bukan sepatu yang terlalu membebani kaki ketika dipakai main. Beberapa keunggulan lain yang disematkan RS di sepatu ini antara lain adalah teknologi shock absorption yang memang sengaja dibuat agar sepatu ini tuh bener-bener meredam getaran atau meredam guncangan ketika kita pakai sepatu ini buat jumping smash, lari-lari mengejar bola. Kemudian sepatu RS ini sudah dilengkapi dengan kapsul insole yang dia bikin tapakan kaki kita ketika pakai sepatu ini benar-benar kerasa pas banget, solid banget ketika dipakai di sepatu kita teman-teman. Dan kemudian sepatu ini sengaja banget dibuat rada wide teman-teman, yaitu teknologi ergonomik wide fit. Karakternya bukan yang wide banget, tapi lebih ke wide fit, jadi dia nggak terlalu besar banget. Buat teman-teman yang ngerasa bagian depan kakinya rada-rada lebar sedikit, sepatu ini bisa cocok teman-teman. Kemudian di bagian outsole-nya sudah dikasih slip resisten yang benar-benar performanya nge-grip banget di lantai. Bahkan kemarin pengalaman ketika saya pakai di lantai yang berdebu saja bisa nyaman banget. Benar-benar anti slipnya berjalan dengan baik. Di sisi lain di alas kakinya juga disematkan arch support dengan plastik dan karbon plate biar langkah kaki kita ketika kita pakai sepatu ini kerasa lebih solid. Tentu saja dengan tingkat solid yang baik ketika dipakai di sepatu kita, sepatu ini benar-benar mengurangi resiko cedera ketika berolahraga. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah bagian uppernya yang memang dibuat dengan water resistant teman-teman, anti air. Dengan kualitas bahannya di bagian atas benar-benar sudah teruji
sepatu ini sengaja dibuat dengan kualitas terbaik agar kita itu bener-bener ngeluarin budget di 450 sampai 500 ribuan tuh nggak nyesel, bener-bener puas, dan ini wajib diapresiasi. Nah, itu tadi teman-teman ya, beberapa detailing dari sepatu ini, pun juga teknologi-teknologi yang disematkan di sepatu RS GF LTD generasi ketiga ini, yang mana ini adalah upgrade dari seri GF-nya RS teman-teman. Dan tentu saja dengan seri upgrade, harganya lebih mahal, pun juga tingkat kenyamanannya ketika dipakai main dibuat lebih maksimal. Ya, sebelum kita masuk ke feel pemakaian untuk sepatu ini teman-teman, kita coba lihat dulu ya beberapa cuplikan pertandingan ketika saya pakai sepatu ini buat main di lapangan.
Yap, itu tadi teman-teman beberapa cuplikan pertandingan ketika saya pakai sepatu ini. Yang mana feel dan karakter yang saya rasakan ketika pakai sepatu ini sih ya bener-bener ini upgrade. Ini sepatu jauh lebih nyaman, jauh lebih empuk, jauh lebih enak dari seri JF yang beberapa waktu lalu saya review. Dan itu wajar karena memang ini upgrade dan harganya lebih tinggi teman-teman. Makanya saya bisa ngerekomendasiin ke teman-teman, kalau misalnya budgetnya bisa dilebihin 100 ribuan, mending ngambil sepatu ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih solid ketika dipakai. Nah, terutama di bagian kelenturannya teman-teman ya. Jadi kalau yang seri GF di bawah ini kan dia lenturannya itu ya lentur juga, tapi ada kerasa kaku-kakunya dikit di bagian atasnya sini, bagian uppernya. Dan ini lebih soft banget, pun juga ketika dipakai lari, sepatunya bener-bener nggak kerasa ngebebani gitu. Bener-bener kita itu nggak mikirin sepatu gitu, kayak langsung klop aja gitu. Selain dengan performa lenturnya sepatu ini yang buat saya pribadi sih pas, kemudian dikasih outsole nih teman-teman, yang warnanya eye-catching banget, dibuat sama dengan bagian atasnya berwarna merah, dan performa anti slipnya di bagian bawahnya ini teman-teman. Semen yang berdebu aja itu bisa support banget dan bisa gigit banget, ngegrit banget, nggak licin. Bahkan dengan kondisi kaki saya yang ya belum pulih 100% dari cedera ACL, pakai sepatu ini kayak udah hilang gitu pikirannya untuk mikirin sepatu gitu. Jadi fokus ke permainan. Ini yang saya suka dari sepatu ini sih. Jadi langsung klop, langsung nyaman, langsung enak gitu. Langsung in banget ketika pakai sepatu ini. Padahal baru awal-awal kali dia udah langsung enak. Kemudian satu sisi lagi yang saya rasakan dia lebih baik dari seri yang lebih murahnya, di seri GF ini teman-teman. Di sebelah kanan kiri bagian busanya ini memang sudah dibuat lebih tebal teman-teman. Jadinya tuh dipakai di sepatu tuh jauh lebih nyaman ketimbang seri GF yang beberapa waktu lalu saya review juga. Cuman sih yang saya rasain kayak di bagian atasnya ini kurang tinggi sedikit gitu ya. Makanya saya kemarin coba ngakalin di bagian depannya ini, di bagian tali teratas ini saya buat tali yang kencang banget. Jadi biar nggak kerasa rada-rada lepas dikit gitu. Dan sebagai tambahan informasi teman-teman, sepatu GF ini sih kemarin kan kalau yang GF seri di bawah ini yang harganya 3,5-an itu saya pakai sepatu di nomor 43. Yang saya rasakan sih nomor 43 yang lama itu dia kerasa lebar banget, nyaman ketika pakai kaos kaki yang tebal. Dan dari itulah kenapa sepatu RS ini saya coba di nomor 42 dan ternyata cocok banget buat saya pribadi yang lebih suka kaos kaki yang tipis. Jadi ketika pakai kaos kaki tipis, pakai nomor 42 di seriesnya RS ini pas banget. Tapi kalau pakai kaos kaki yang tebel sih kerasa kencang banget. So kesimpulannya teman-teman, sepatu RS GF LTD generasi ketiga ini secara desain dia benar-benar menarik, benar-benar sempurna di harga 450 sampai 500 ribuan, pun juga ditambah dengan performanya yang nyaman banget, solid banget di kaki, performa outsole-nya benar-benar mewah banget, anti slipnya berjalan dengan baik. Pakai sepatu ini ketika main di lapangan saya benar-benar lost, jadi fokus ke permainan, nggak mikirin sepatunya cocok enak apa enggak gitu. Jadi sepatunya ini benar-benar top, nyaman, enak, cocok banget, dan jadinya langsung fokus aja ke permainan. Dengan pengalaman saya itu, saya bisa merekomendasikan sepatu GF LTD generasi ketiga dari brand RS ini untuk teman-teman koleksi ya. Terutama untuk teman-teman yang memang menyediakan budget untuk sepatu baru di kisaran 4,5 sampai 500 ribuan. Di harga segitu sih saya rasa dari brand-brand besar belum bisa memberikan performa sepatu yang secara keseluruhannya mewah seperti sepatu RS ini. Dan tentu saja kalau teman-teman nggak suka warna merah, nanti beberapa saat ke depan saya bakal nge-review di warna yang lain. Pun juga nanti saya kasih gambar pilihannya teman-teman, atau nanti link pembeliannya langsung saya kasih warna-warna opsi lain. Siapa tahu teman-teman berminat di warna yang lain ya. Oke, sementara segitu dulu teman-teman informasi terkait sepatu terbaru dari RS di seri GF LTD generasi ketiga ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.